Halo guys, ketemu lagi bersama gue Andrew di channel Bezel Time pastinya. Gue pernah mendengar beberapa orang bilang kalau membersihkan jam tangan itu cukup dilap pakai kain microfiber sering-sering. Oke, mari kita pikir dengan logika. Apakah hanya dengan dilap kering itu akan membersihkan sampai ke sela-sela setiap bagian dari jam tangan kita? Gue pikir enggak. Apakah minyak dari keringat tangan kita itu akan bisa bersih sempurna hanya dilap tanpa menggunakan air? Gue merasa kurang yakin. Bisa dibayangkan jika keringat dari tangan kita mengotori bracelet dan juga case bag dari jam tangan, kemudian tercampur debu selama berbulan-bulan. Bisa kita bayangkan, jika kita cuci jamnya maka airnya akan sehitam air selokan. Makanya kita perlu mencuci jam tangan kita secara berkala. Kalau kita mau menyimpan jam tangan kita, lalu keadaannya kotor, itu nggak bagus buat kondisi jam tangan kita, guys. Karena udara di sekitar jam tangan kita itu akan menjadi lembab, dan itu nggak bagus. Jangan-jangan nanti bisa mempengaruhi kelembaban udara juga di dalam case jam tangan. Dan itu akan mempercepat adanya timbul aging pada jam-jam yang udah cukup tua ya, misalnya udah 20 tahun gitu. Kalau jamnya bersih itu disimpan, makanya tidak mudah terkena aging di dalam dial. Tapi kalau kotor ya itu akan mempengaruhi si udara sekitar jam tangan menjadi lembab. Makanya sebelum kita simpan, pastikan kita harus mencuci jam tangan kita. Oke, sekarang kita akan bahas dulu syarat-syarat apa saja yang kita harus penuhi sebelum kita mencuci jam. Yang pertama, yaitu jam tersebut harus punya minimal water resistance 50 meter atau 5 ATM atau 5 bar. Ya, kalau misalnya di bawah itu tidak disarankan untuk dicuci. Nanti kemasukan air. Makanya nanti gue juga akan praktekkan bagaimana cara membersihkannya. Tidak dengan pencucian air gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu jangan mencuci strap yang berbahan kulit maupun kulit imitasi ataupun kulit asli, kalau gue sih juga nggak menyarankan. Jadi gimana membersihkannya? Ya, itu ada cairan khusus gitu ya kalau misalnya mau membersihkan bagian luar kulitnya. Tapi kalau bagian lining dalam yang kena ke kulit kita, itu menurut gue susah dibersihkan. Jadi kalau udah habis masa pakai ya dibuang aja, ganti kulit. Oke, kita akan sama-sama simak bagaimana gua mencuci jam. Pertama-tama pastikan agar crown tertutup atau terkunci dengan benar. Oke, kemudian kita harus punya peralatan yang tepat, guys. Ini gue pakai koas yang memiliki bulu seperti ini. Ini bulunya halus, tapi dia bulunya tegak dan cukup untuk menyeka kotoran. Jadi dia bulunya cukup tegang gitu, nggak terlalu lembek ya, tapi dia teksturnya lembut, jadi nggak menyebabkan jam tangan jadi baret. Oke, nah sekarang kita akan gunakan sabun cair guys sebagai pembersih ya. Kita tuangkan mungkin beberapa tetes, tergantung seberapa kotor jam kita ya. Ini sunlight guys. Menurut gua sunlight itu sangat bersih ya. Makanya digunakan buat sabun cuci piring. Kita akan beri air supaya konsentrasinya sedikit encer. Oh iya guys, jangan menggunakan deterjen yang bentuknya bubuk ya guys. Kenapa? Karena gue pengalaman ya, itu si bubuknya itu masih ada yang tertinggal di jamnya ketika kita sudah selesai mencuci. Setelah kita aduk-aduk, kita akan ambil dulu jamnya. Untuk kita beri air, dibasahin dulu, baru itu kita cuci. Ini pencucian kayak gini itu bisa dilakukan kepada semua jenis logam ya guys, termasuk emas, bronze, titanium, stainless steel, pokoknya logam aja. Dan juga satu lagi yaitu pada bahan karet, termasuk resin juga ya. Kita aplikasikan tadi sabun yang cair ke seluruh bagian jam tangan, termasuk ke sela-selanya semua, maupun itu di bracelet,
di casing, di bagian case back juga semuanya. Nah, ini karena gua memberi contoh dengan jam yang sudah bersih ya guys. Kita tidak melihat adanya cairan-cairan kotor seperti air selokan gitu. Kalau jamnya kotor, dia akan seperti selokan. Semua bagian wastafel itu jadi hitam-hitam semua guys. Ini memang jamnya memang udah gua cuci sebenarnya ini. Cuman buat peragaan aja. Nah, jika sudah dirasa cukup bersih, kita akan bilas. Sambil kita juga bilas si koasnya. Jika si sabunnya kira-kira sudah hampir hilang semua, kita sikatkan kembali si koasnya ke si jamnya supaya tidak ada sisa-sisa sabun yang ketinggalan. Pada bagian cashback-nya juga. Jika sudah merasa cukup, sudah bersih, kita matikan keran. Kita sekarang ambil lap kanebo untuk mengeringkan guys. Oke, setelah dilap dengan lap kanebo ya kondisinya kan sudah hampir kering. Tinggal yang terakhir kita lakukan pengeringan final dengan menggunakan hair dryer. Nah, ini kan di dalam sela-sela jam tangan itu mungkin masih ada sisa-sisa air yang tertinggal. Makanya kita harus hair dryer lagi. Tidak perlu lama-lama, paling juga 1 menit. Ya, itu sudah kering dengan sempurna. Nah, sekarang bagaimana dengan jam tangan yang punya water resistant di bawah 5 atm. Jadi kita harus lepas dulu si strapnya atau braceletnya. Kita lakukan pencucian secara terpisah. Jika bracelet itu dicuci seperti tadi, jika strapnya itu dicuci seperti kita mencuci baju. Kita simak juga video berikut. Nah, di sini sudah ada strap jam tangan seperti Neto strap atau MN strap, perlon atau canvas strap gitu ya, dan lain-lain yang berbahan kain guys. Jadi caranya itu kita rendam dulu. Kita rendam dengan air, kasih deterjen apa saja, nggak apa-apa. Kita kocok-kocok secukupnya sampai sudah mulai kelihatan airnya juga sudah mulai menghitam. Kira-kira rendam itu sampai 30 menit cukup deh. Nah, berikutnya kita akan membersihkan jam yang water resistance-nya tadi di bawah 50 meter. Jadi caranya adalah sama dengan gua membersihkan layar HP ini yang kotor dengan menggunakan tisu dan beberapa tetes air saja. Kita coba praktekkan seberapa mudah si minyak dan kotoran itu dapat dihilangkan dengan menggunakan cara seperti ini aja guys, yang paling ekonomis, paling gampang. Jika kurang bersih, kita tinggal mengulangnya sekali lagi, pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan juga sampai terlalu banyak kadar air ya guys. Ini harus terbiasa nanti. Kalau udah biasa kita akan mengerti seberapa banyak air yang digunakan. Bagaimana? Bersihkan dengan cara yang cepat dan mudah. Kita langsung lakukan pada jam tangan kita dengan cara yang sama. Jika jam digosok dengan tisu basah, itu akan bagus guys. Tapi kalau digosok dengan tisu kering, itu akan membuat baret. Karena dia sifatnya seperti hamplas yang sangat halus. Tapi kalau ada airnya, serat-seratnya akan menjadi sangat lembut dan bisa menyeka kotoran dengan mudah. Bahkan sampai sela-sela yang kecil sekalipun. Cara ini cukup efektif berhubung jamnya tidak bisa kita siram dengan air. Oke, nah begitulah cara gua mencuci jam. Nah, boleh dibilang gua mencuci dengan cara manual biasa-biasa saja, dengan cara tradisional, dengan tangan sendiri. Ada pencucian yang menggunakan alat kan, yang dikenal sebagai ultrasonic cleaner. Jadi menggunakan gelombang ultrasonik itu di dalam air
gitu. Kemudian kotoran-kotorannya pada keluar gitu katanya. Nah, cuman setelah gua nonton beberapa video, itu sama aja kan, mereka mencucinya perlu air, perlu sabun. Sama dengan pencucian manual. Cuma bedanya, kalau itu menggunakan alat dan menggunakan gelombang ultrasonik, kalau gue menggunakan koas gitu. Ya, kalau gue bilang sih menggunakan koas juga bersih gitu. Buktinya mereka yang pakai ultrasonic cleaner itu di dalam video-videonya melakukannya bisa 2 kali gitu. Dan setelah dicuci menggunakan itu juga masih tetap kadang diulang lagi pakai cuci manual gitu. Kalau gue sih ya udah aja pakai koas doang gitu. Lebih ekonomis, lebih praktis, dan lebih cepat. Itu kalau pakai ultrasonic cleaner itu bisa ditunggu 30 menit gitu. Kemudian diulang lagi gitu. Ya mungkin kalau untuk sampai ke dalam sela-sela seperti sambungan antar bracelet gitu ya, mungkin itu bisa bersih ya ke dalam-dalamnya ya. Mungkin. Gue juga nggak yakin sih. Tapi kan kalau kita lihat begini jam tangan kita dan kena ke kulit kita itu kan nggak sampai ke dalam-dalamnya, sampai sambungan antar braceletnya gitu. Ya menurut gue juga nggak terlalu perlu sih. Lagian pakai koas juga, kalau pakai air, pakai sabun gitu pada keluar kok item-itemnya semua. Jadi ya kalau gue sih cukup dengan menggunakan koas ya. Oke, begini aja video gue. Silahkan like dan subscribe. Bagi yang belum, silahkan tinggalkan di kolom komentar apabila ada sesuatu yang mau ditanyakan dan bagaimana pendapatnya dengan pencucian gua. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.